Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Alhamdulillahirobbil alamin. Semoga kita semua dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya dan diampuni dosa-dosanya. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman, dalam kesempatan kali ini kita akan membagikan sebuah kisah yang penuh warna dari seorang tokoh kontroversial di desa tempat tinggalnya. Lelaki tua tersebut tidak hanya memiliki kekayaan melimpah, seperti kebun dan usaha mebel, tetapi kebiasaannya dalam poligami yang aneh telah menghebohkan warga di sebuah desa kecil. Namun kisahnya tidak berhenti di sana. Perjalanan spiritualnya ke Tanah Suci Mekah membawa tantangan dan peristiwa yang tidak terduga. Sahabat beriman, mari berbagi kisah tentang sosok lelaki tua yang mampu mengejutkan dan menginspirasi banyak orang. Namun sebelum menyimak kisahnya, sempatkanlah walau hanya menulis sholawat kepada Nabi kita tercinta di kolom komentar. Semoga menjadi pemberat timbangan amal baik kita di akhirat kelak. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 56, Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi, dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, hiduplah seorang lelaki tua bernama Mbah Darmo, seorang tokoh yang dikenal oleh seluruh warga desa. Walaupun nama aslinya bukan Darmo, namun semua orang mengenalnya demikian. Di usianya yang lebih dari 60 tahun, Mbah Darmo adalah seorang kakek dari beberapa cucu yang telah hidup mapan dengan harta yang melimpah. Ia memiliki kebun yang luas, sawah dan kebun yang subur dan usaha mebel yang sukses. Masa muda Mbah Darmo dihabiskan dengan kerja keras. Ia tak pernah kenal lelah menggarap sawah, merawat kebun dan membangun usaha. Usahanya membuahkan hasil. Kini di hari tuanya ia tinggal menikmati hasil kerja kerasnya. Namun satu hal yang mencolok dari Mbah Darmo adalah kehidupannya yang penuh dengan poligami. Tercatat ia telah menikah sebanyak 9 kali, namun ia tetap memiliki 4 istri. Mbah Darmo dikenal memiliki kebiasaan aneh. Setiap kali ia berniat menikah lagi, ia selalu menceraikan salah satu istrinya. Biasanya istri ketiga atau keempat yang dinikahinya secara siri. Dia memastikan bahwa istri yang diceraikan yang tidak hamil, agar tidak menanggung beban atau biaya kehidupan anaknya. Suatu pagi di rumah besar Mbah Darmo, istri pertamanya mengingatkan suaminya itu agar berhenti dari kebiasaan anehnya. Sudah berapa kali saya bilang jangan nikah lagi, usia kita sudah tua, apa tidak cukup dengan istri yang ada, keluhan istri pertama Mbah Darmo. Mbah Darmo hanya tersenyum sambil menyeruput kopi hitam kesukaannya. Hidup ini untuk dinikmati. Saya punya harta, saya punya karisma, kenapa tidak? Istri pertama Mbah Darmo hanya menggelengkan kepala, merasa tak berdaya menghadapi suaminya yang keras kepala. Beberapa waktu lalu, Mbah Darmo mulai menggoda seorang gadis muda berusia 18 tahun. Dengan karisma dan hartanya yang melimpah, ia berhasil menarik perhatian gadis tersebut. Mbah, saya merasa tidak enak dengan keluarga saya. Mereka pasti tidak setuju, kata gadis muda tersebut sedikit ragu. Tenang saja Lis, harta saya cukup untuk mengurusimu. Kamu akan hidup bahagia dengan saya, rayu Mbah Darmo. Meskipun istri pertama dan istri kedua Mbah Darmo tidak suka dengan keputusannya, Mbah Darmo tetap menikahi gadis muda tersebut. Bagi istri-istrinya, hubungan ini terasa janggal seperti kakek dengan cucunya sendiri. Namun Mbah Darmo tetap pada pendiriannya. Istri-istri Mbah Darmo hanya bisa saling pandang, merasa tak berdaya menghadapi keputusan suami mereka yang tak bisa dibantah. Setelah menikahi gadis belia itu, Mbah Darmo memutuskan untuk menunaikan ibadah haji bersama 2 istri terdahulunya. Istri barunya tidak diajak, karena dianggap belum waktunya ikut ke Tanah Suci. Selama menjalankan ibadah haji,
tidak ada kejadian yang aneh menimpa Mbah Darmo. Mereka melaksanakan segala kewajiban dengan hikmat dan dengan hati yang tulus. Namun setelah selesai melakukan kewajiban ibadah haji dan hendak pulang ke Indonesia, barulah kejadian yang tak terduga terjadi. Mbah Darmo tiba-tiba menghilang ketika rombongan jemaah haji bersiap-siap kembali ke tanah air. Usaha pencarian dilakukan dengan intensitas tinggi, namun Mbah Darmo tak kunjung ditemukan. Hari berganti menjadi minggu, dan minggu berubah menjadi bulan. Namun Mbah Darmo tetap tidak ditemukan, hingga akhirnya diumumkan bahwa ia telah meninggal dunia dalam keadaan yang misterius di Tanah Suci. Berita tentang kepergian Mbah Darmo menyebar luas di desanya, dan menjadi perbincangan hangat di kalangan warga. Banyak spekulasi bermunculan mengenai penyebab kematian Mbah Darmo. Ada yang menyalahkan kebiasaannya yang telah menikah berulang kali, menganggap bahwa sikapnya telah memicu nasib buruk. Sebagian lain mencurigai usia lanjutnya, yang hampir mencapai 7 dekade. Namun, apapun penyebabnya kepergian Mbah Darmo, meninggalkan tanda tanya besar bagi mereka yang mengenalnya. Di malam tahlilan yang ke-40 di rumah istri pertama Mbah Darmo, suasana hening dipenuhi dengan doa dan bacaan tahlil. Keluarga dan tetangga telah berkumpul untuk mengirim doa kepada arwah Mbah Darmo. Keluarga berharap ada kabar dari pemerintah Arab Saudi tentang nasibnya. Setelah acara tahlilan yang ke-40 selesai dilaksanakan, tiba-tiba mendapat informasi yang mengejutkan, bahwa ada kabar Mbah Darmo ditemukan dan dinyatakan masih hidup. Dalam kabar berita tersebut, Mbah Darmo akan segera dipulangkan ke kampung halamannya. Setibanya di kampung halaman, di rumah istri pertamanya, kondisi Mbah Darmo cukup memprihatinkan. Tubuhnya tampak kurus kering, pakaiannya kusut dan tercium bau yang kurang sedap dari tubuh Mbah Darmo. Kepulangannya membuat seluruh warga desa sedikit terheran-heran. Mereka bertanya-tanya satu sama lain, bagaimana bisa Mbah Darmo pulang dengan kondisi yang demikian memprihatinkan. Pertanyaan ini menjadi bahan perbincangan hangat di antara mereka. Apa yang terjadi di Tanah Suci sehingga Mbah Darmo kembali dengan tubuh yang kurus dan kondisi yang menyedihkan? Apakah ada cerita di balik kepergiannya yang mengubahnya seperti ini? Seperti tak sabar, keluarga dan warga desa pun bersiap untuk mendengar langsung dari Mbah Darmo sendiri tentang apa yang dialaminya selama di Tanah Suci, dan alasan pulang dengan keadaan seperti itu. Mbah Darmo akhirnya bersedia bercerita kepada salah satu anggota keluarganya. Dengan suara lirih, Mbah Darmo menceritakan pengalamannya yang tak terduga di Mekah. Ia tergoda oleh kecantikan wanita-wanita yang banyak di sana, hingga akhirnya mengikuti mereka ke suatu tempat yang asing baginya. Tempat itu sangat aneh, seperti alam jin atau surga yang tak terjelaskan. Di tempat itu, Mbah Darmo dihadapkan pada pesta pora dan kesenangan yang menggoda. Ia merasakan godaan untuk menikmati waktu dengan para wanita cantik tersebut. Namun setelah bersenang-senang, ia menyadari bahwa ia sudah terpisah dari jamaah haji lainnya. Mereka semua telah kembali ke tanah air, meninggalkan Mbah Darmo sendirian di Mekah. Kesadaran bahwa ia terpisah dari rombongan membuat Mbah Darmo panik. Ia segera mencari bantuan untuk dapat kembali ke Indonesia. Dengan bantuan tersebut, akhirnya Mbah Darmo sampai kembali ke tanah air dengan selamat. Sahabat beriman, demikianlah kisah yang bisa kami bagikan, seperti yang dilansir dan ditayangkan oleh sejumlah medsos. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.